perlahan di dataran tinggi Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Yang bermula dari kisah ditancapkannya sebatang pohon kandri. Setelah lahan pertanian berkurang akibat pembangunan Waduk Jatibarang, warga Kandri berinovasi dan mengembangkan desa wisata Kandri sebagai sektor pariwisata yang terus tumbuh hingga hari ini. Tidak hanya menawarkan keindahan alamnya, tetapi juga sebuah sanggar seni yang menjadi penjaga tradisi dan budaya. Omah Alas. Untuk menelusuri sejarah dan keindahannya, kami berbincang dengan Lek Wahid, pengelola Omah Alas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid, panggilannya Lek Wahid kalau di sini, atau Mas Lek. Saya di sini di Omah Alas sebagai pengelola. Jadi kita biasa mengelola paket wisata yang ada di Kandri, paket budaya namanya paket permainan tradisional, ada paket wayang, ada paket yang berhubungan dengan tradisional kayak ariloka, pembuatan wayang suket dan sebagainya. Oh ya, Omah Alas. Omah Alas itu kalau dari kata Omah Alas berarti omah itu rumah, alas itu hutan. Rumah yang di tengah-tengah hutan. Jadi Omah Alas ini kan tanah keluarga sebenarnya. Tanah keluarga, tapi kita gunakan untuk kemaslahatan. Jadi untuk berkumpulnya teman-teman remaja, terus para seniman-seniman, terutama di Semarang. Nah, terus Omah Alas itu berdiri, pembuatan Omah Alas ya. Terus tahun 2019 sudah ada di sini. Cuman terus lambat laun desa Kandri sudah dicanangkan sebagai desa wisata. Makanya dari teman-teman remaja dan sebagainya kita berinovasi, karena kita kan juga di sini sebagai tim kreatif, dari teman-teman untuk memajukan desa wisata Kandri. Kita olah untuk menambah destinasi wisata, terutama paket yang ada di desa wisata Kandri. Selain paket pertanian, kita di sini paket budaya. Pada dasarnya Kandri memang wilayah yang memiliki tradisi budaya yang kental. Menambah nilai dan kekayaan dari desa wisata ini bukan hal yang mudah pastinya. Pengembangan Omah Alas menjadi destinasi wisata pasti punya tantangan tersendiri. Kalau dulu sebelum Omah Alas jadi destinasi di desa wisata Kandri, saya dulu memang bekerja di tour travel. Jadi memang ini dunia pariwisata. Terus dari pengalaman saya yang saya alami, terus desa wisata Kandri itu sudah dicanangkan. Terus saya dan teman-teman, ya saya sendiri berpikir lebih dari pengalaman saya untuk dituangkan di sini. Sepengetahuan saya SDM, Mas. Jadi ya SDM kita itu, karena Kandri itu udah terkenal dari kekompakannya, keguyupannya itu. Terus dan alhamdulillah karena Kandri ada beberapa sendang yang itu bisa menjadikan untuk edukasi, untuk pengenalan, dan itu memang ada pengenalan sejarah juga. Jadi pemerintah, kalau menurut saya itu SDM. Omah Alas juga menjadi wadah untuk mengenal kembali dolanan bocah. Permainan tradisional yang kini mulai ditinggalkan. Bukan hanya mengajak untuk bersenang-senang, namun juga memperkenalkan kekayaan budaya yang harus dijaga oleh generasi penerus bangsa. Paket paling layak untuk diambil itu permainan tradisional, Mas. Memang semuanya sih layak, maksudnya
biar lebih mengenal permainan tradisional itu, karena biar mereka itu lebih mencintai, mengenal warisan leluhur. Wis kuwi tok jane. Pikirku kuwi tok. Paling penting itu kita mengenal sejarah. Kita mengenal warisan leluhur. Karena itu memang leluhur kita itu membuat sesuatu itu kan, kalau dulu ya kan wong tirakat kabeh. Jadi ora sembarangan kan gitu. Kayak zaman Kanjeng Sunan Kalijaga misalnya kan. Wayang ya, kayak wayang dan sebagainya itu kan nggawa tirakat Mas. Pengenalan seperti itu kan ada filosofi, ada pembelajaran untuk kehidupan kita sih sebenarnya. Jadi kuwi Mas, intinya aku ning ngene kene iki intine kuwi. Gen wong-wong bar wisata ning kene itu mengenal. Itu mencari tahu. Oma Alas menjelma menjadi tempat di mana tradisi bertemu dengan jiwa muda yang haus akan warisan budaya leluhur. Di sini, setiap langkah dalam seni adalah upaya untuk menjaga budaya Jawa tetap hidup, melawan arus modernitas yang sering kali menggoyahkan akar tradisi. Kami pun bertanya, semangat apa yang mendasari ini semua? Semangatnya itu, kalau saya sendiri ya, semangatnya itu kita memiliki jiwa nasionalis. Jiwa nasional artinya kita menjunjung tinggi kebinekaan sama rasa nak ngaraku nusantarane iki, nak menurutku aku dewe kuwi wis mendalam Mas. Jadi di sini memang adanya bendera merah putih, tidak ada bendera yang lain. Ya, di sini saya kasih filosofi. Cuman kita ngasih filosofi itu tergantung pasarnya Mas. Kalau umur SMA itu saya kasih langsung nangkep. Kalau hanya untuk SD itu cuman kita kasih ini permainan peninggalan nenek moyang kita, itu harus kita lestarikan. Seperti apa? Ini egrang bentuknya seperti ini dari bambu. Ini gobak sodor cara mainnya seperti ini, engklek seperti ini. Gitu. Tapi kalau sudah ranahnya SMA sampai umum kuliah dan sebagainya, itu kita kasih filosofi dan kita perkenalkan. Kalau semisal egrang kan, egrang itu kan dari bambu. Egrang itu kan yang satu untuk pegangan toh, vertikal, yang satu horizontal kan. Nah, untuk pegangan kita, hidup kita itu siapa yang pegangan kita? Kan Tuhan, ya toh. Horizontalnya kita pijakan buat jalan, itu kan sama manusia. Nah, terus untuk kehidupan, egrang itu kalau semisal kamu belajar jatuh, jangan takut jatuh. Egrang itu kan belajarnya lurus maju ke depan Mas. Belajarnya itu ke depan, fokus. Itu kalau misal jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Semakin kita banyak jatuh terus bisa bangun, itu nanti bisa Mas. Karena belajar egrang itu tidak langsung bisa, itu enggak. Kita menjaga keseimbangan. Jadi antara keseimbangan antara kehidupan manusia dan Tuhan. Itu menurut saya itu salah satu filosofinya seperti itu. Karena keunikannya, Oma Alas kerap kali menerima wisatawan dari berbagai daerah. Bukan dianggap sebagai tamu, tapi saudara sebangsa. Ketika anak-anak pada bermain di sini, mungkin waktu diantar sama guru atau orang tua, apa respon mereka ketika melihat Oma Alas? Seneng Mas, seneng siji, wah adem karena mereka ning ngene kota kan panas, ketemu ning kene adem, mereka bermain ning nggon seluas ini, sak jagung-jagone, sak turu-turune weruh wedhus, weruh entok, weruh pitik. Kadang yang mereka lihat sehari-hari kan enggak ada. Nah, mereka itu terkesan itu di situ, seneng banget. Kadang ada salah satu dari teman saya itu kalau anaknya sudah ajak di sini, ora gelem balik.
mangkat esuk balik mesti jam 10 bengi paling ora. Saking senengnya anaknya. Makanya yang main ke sini ya mesti bawa pakaian ganti. Ngadus sini kene. Mereka nyaman ngopi gini. Karena kalau di sini itu Mas, ketika ke sampean masuk di gerbang saya ya, itu di sini saya tuh enggak ada yang namanya teman, itu enggak ada, saudara. Jadi rasa kedekatannya itu lebih enak. Rata-rata Karena untuk anak yang ke sini atau siswa TK atau SD atau SMP dari SD, dari TK itu biasa main ke sini. TK sampai umum lah. pengunjung atau Itu wisatawan. sudah terkoneksi. Kalau yang hari biasa kayak Sabtu sore atau Minggu itu biasanya teman-teman anak-anak kampung sini sing biasanya bermain, kadang ngobar layangan, terus pedaan tekan kene engko njiko egrang, makanya kan saya sediakan egrang yang di sana. Jadi permainan itu saya sediakan di situ. Rusak nggawe meneh nggur pring. Rusak nggih meneh, sing penting ki bocah-bocah ki kenal ngono. Kuwi rusak luweh. Saya juga ndak menuntut rusak, ndak nominal ndak. Yang penting itu untuk budaya itu biar mereka mengenal. Kalau sudah mengenal terus iki egrang iso numpak. Lah sampean ora iso numpak egrang paling kok. Ya toh. Tapi saya tahu itu permainan. Ya pernah egrang, tapi kan prakteknya kan. Iya. Nah, Dulu kan sering waktu kalau saya lomba tuh. anak-anak kecil sini banyak yang bisa dibanding anak-anak kota sing wis gede-gede tuwa orang kadang nyok lali kan. Numpak we lali. Wisatawan nih tahun ini gimana? Wisatawannya oke, banyak. Ceritanya sampai Ya, gimana? ada. Ini kan sudah masuk ini. Kemarin kan sudah baru masuk sekolah. Nah, ini nanti pas pertengahan biasanya sama outing class itu kita kan sudah terkenal. Kalau dulu kita kan jemput bola, sekarang Oh, sebut dulu lewat keliling ke sekolah-sekolah mempromosikan ini. ya. Jadi saya ini kono wis ngerti tuh Mas, mesti paket ini Kadri kan sudah ada toh, brosur kan sudah di Google kan sudah ada juga, ada paketan pertanian, pas mau di sini kalau misalnya mau syuting apa main dan sebagainya itu. Jadi kedepannya itu saya dan teman-teman dari Pak Darwis itu paket yang ada di Kandri itu sangat banyak sekali, terutama itu paket lokal. Paket lokal itu ada paket pertanian, ada paket budaya. Jadi untuk mengenal budaya, monggo datang ke sini aja, jangan jauh-jauh dari Semarang, 15 km kan, 15 km kan dekat. Terus untuk belajar pertanian dan sebagainya kita sudah ada paket. Jadi sudah banyak sekali Mas. Jadi kita itu terus inovasi. Paket pertanian yang dulunya cuma tandur, sekarang ada nanam, ada paket nanam cabai dan sebagainya itu ada. Terus selain ada di Omalas permainan tradisional itu kita juga ada paket pengenalan wayang, namanya Puno Wayang, ada untuk ranahnya TK SD itu juga ada. Terus pembuatan yang mungkin masyarakat dan teman-teman belum mengenal itu kearifan lokal kita Mas. Mungkin sampean buat kupat juga ada yang belum bisa ya kan. Terus kayak wayang suket itu juga mungkin belum mengenal. Sebenarnya itu kearifan lokal. Jadi cara membuat apa itu di sini tuh ada. Buat apa aja di sini tuh ada. Tempat ini tidak hanya membawa kita kembali ke masa lalu, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga akan budaya lokal. Hamparan keindahan yang tak hanya menawarkan pesona alam, tetapi juga menyimpan harta budaya yang tak ternilai. Desa ini bukan sekedar tempat, melainkan saksi bisu dan tradisi yang terus hidup di tengah hiruk pikuk modernitas.